Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat sekalian, pernah melihat nggak ada seseorang yang kemudian memiliki jadwal menyanyi lebih banyak setelah dia mengikuti ajang pencarian bakat. Sebelumnya dia biasa menyanyi di rumah saja. Tapi kemudian setelah dia mengikuti ajang pencarian bakat, di situ dia dilatih, di coaching, mulai dari vokal, kemudian nafas, kemudian performance, kemudian kostum dan lain sebagainya. Dia sudah memiliki sebuah personality yang berbeda dibanding sebelumnya. Nah, ajang pencarian bakat ini ternyata adalah sebuah kancah untuk mensertified seseorang ketika dia harus menyanyi. Jadi kalau sekedar nyanyi saja semua orang juga bisa, tinggal mengikuti irama musik dia bisa. Sebagaimana juga ketika kita melihat sebuah barang, wah ini barangnya asli nggak ya? Oh ternyata asli, oh tertulis di situ certified. Beli sapir misalnya, blue sapir, permata blue sapir. Ketika kita hanya beli saja tidak ada sertifikatnya, kita seperti membeli sesuatu yang tidak jelas statusnya, walaupun dia memang sangat bagus gitu. Di dalam pendidikan Al-Quran, ada yang namanya konsep menghafal Al-Quran bersanad. Wah, kami di Darul Quran ini konsep tahfidnya bersanad. Ya, banyak masyayikh, juga banyak guru-guru tahfidz yang sudah memiliki sanad. Nah ini penting. Kenapa kita menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran harus bersanad? Karena itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mengajar dan belajar dan mengajar kemudian menjadikan sebuah proses itu profesional, maka kita masuk kategori mengamalkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai seorang hamba yang jika mengerjakan sesuatu ayyutqinahu, dia detail. Mutkin itu salah satunya adalah detail. Pekerjaan yang detail sebagai seorang akuntan, pekerjaan yang detail sebagai seorang guru. Jangan dikira guru sejarah itu tidak detail. Seorang guru sejarah bisa mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana bicara, tempat, waktu, peristiwa, dan siapa saja yang ada dalam peristiwa itu secara gamblang. Nah itu namanya dia mutkim sebagai seorang sejarawan. Al-Quran juga demikian. Maka di pesantren tahfidz Darul Quran kita mengajarkan anak-anak untuk mengambil sanad. Agar apa? Agar bacaan Qurannya, hafalannya langsung nyambung ke Rasulullah SAW. Dan itulah yang dimaui oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disabdakan beliau. Khudhil Qur'ana min arba'atin. Min Ibni Mas'ud, min Ubay bin Ka'ab, min Salim bin Abi Hudzaifah, dan min Mu'ad bin Jabal. Ada 4 orang yang sudah mendapatkan legitimasi, sertifikasi yang kita bisa mengambil Al-Quran, bacaan Al-Quran, cara tilawahnya, harokatnya, panjang pendeknya sesuai dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah langsung menurunkan kepada 4 sahabat ini. Itu pertanda dari sejak 1400 tahun yang lalu Quran sudah diturunkan secara profesional. Ya. Bukan hanya sekedar sesuatu yang diturunkan kemudian mudah dipahami, tidak. Ternyata dia ada lagi landasannya, bahkan ada ilmu badi, ada ilmu ma'ani, ya, ada ilmu balaghah. Wah, banyak sekali itu tentang isinya Al-Quran. Tapi dalam teori membaca,
menghafal agar sesuai. Kenapa? Karena ketika kita sholat, sesungguhnya jika bacaan Fatihah kita, bacaan Al-Fatihah kita tidak fasih, tidak sesuai makhrajnya, panjang pendeknya, dia bisa merubah arti. Jadi jika bisa merubah arti, bisa merubah makna, tidak sesuai yang dijadikan syarat dan rukun. Rukun sah sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Makanya Rasulullah bersabda, la sholata liman la fatihatalah. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian, hayo yang sudah mulai membaca Al-Quran, yang sudah selesai ikra'nya, tilawatinya, metode uminya, di kami ada kaidah dakunya, maka lanjutkan membaca dan menghafal dengan sanad. Sehingga pesantren kami ini tahfidzul Quran bersanad, nyambung riwayatnya. Sehingga ketika kita selesai setor 30 juz, mulai dengan kategori 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz hingga 30 juz ke hadapan syekh atau guru yang juga bersanad, maka kita seperti setornya kepada Rasulullah SAW. Itu proses tangganya seperti itu, derajatnya seperti itu. Jadi kita selalu mendapatkan langsung. Ya sebagaimana dalam ilmu politik juga kayak gitu kan. Dulu orang pertama yang mengajarkan politik si fulan, lalu turun ke fulan, lalu turun ke fulan, sampai akhirnya wah dia guru politik saya. Oh dia guru kehidupan saya. Dan lain sebagainya. Segala sesuatu kesuksesan seseorang, di balik kesuksesan seseorang ada seorang guru yang mengcoaching, mengajari dan membinanya dengan hebat. Maka ayo kita lakukan nilai-nilai yang lebih lagi dari apa yang sudah kita capai. Setelah kita lancar membaca Al-Quran, kemudian kita sudah mulai menghafal, lalu kita masuk pada hafalan bersanad. Insya Allah kawan-kawan jika bergabung di pesantren tahfidz Darul Quran, khususnya di sini di Darul Quran Bandung, insya Allah kami menerima pendaftaran untuk santri putri. Nah, dan ini tahfidznya bersanad insya Allah. Semoga Allah merahmati kita semua dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya atas izin Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.